Bupati Mempawah Hajah Erlina SHMH membuka kegiatan bimbingan teknis tata cara pengadaan barang jasa di desa dan penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs desa dalam penggunaan dana desa tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah di Hotel Mahkota Singkawang pada hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021. Ketua Panitia sekaligus Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Burhan SHMM dalam sambutannya mengatakan tujuan dari diadakannya bimbingan teknis tata cara pengadaan barang jasa di desa dan penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs desa dalam penggunaan dana desa tahun 2021 adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa serta badan Musyawaratan Desa sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di samping itu juga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dan badan permusyawaratan desa tentang pengetahuan pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dan badan permusyawaratan desa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan yang berkedudukan di Jakarta diwakili oleh Sekretaris Utama Eksekutif Haji Muhammad Syukur SAG sebagai penyelenggara dalam sambutannya berharap dengan diadakannya bimbingan teknis tata cara pengadaan barang jasa di desa dan penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs desa dalam penggunaan dana desa tahun 2021 ini nantinya dapat diterapkan pada pelaksanaan tugas selaku aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Mempawah. Bupati Mempawah Hajah Erlina SHMH dalam sambutannya mengatakan aparatur pemerintahan desa seyogyanya harus dapat memahami dan mampu menaati serta mengimplementasikan dan menerjemahkan berbagai macam regulasi terkait desa guna mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintah desa yang baik. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD tahun anggaran 2022 dan APBD perubahan tahun anggaran 2021 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Mengingat potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyusunan dan penganggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi sebagai berikut. 1. Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, ini perlu dicermati karena biar bagaimanapun kita tetap menggunakan anggaran APBD. Yang kedua, usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan atau musrembang dari perangkat daerah dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran atau pokir hasil reses disampaikan sebelum rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD ditetapkan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Yang ketiga, proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran APBD. Setiap proses tersebut beserta hasilnya berupa dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran terdokumentasi dalam sistem aplikasi. Yang keempat, seluruh jajaran pemerintah daerah agar menghindari transaksi penyuapan, pemerasan, gratifikasi, dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD. Dan yang kelima, KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2022 dan APBD perubahan tahun 2021 serta akan mengambil langkah-langkah konkret jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Saya berpesan
bagi para pihak penyelenggara barang dan jasa. Di desa wajib mempedomani peraturan bupati ini agar dapat terhindar dari kesalahan maupun penyalahgunaan keuangan desa. Peraturan-peraturan itu sudah harus kita taati, jangan sampai kita melanggar aturan. Apalagi BIMTEK yang hari ini akan Bapak Ibu lakukan selama 2 hari ini, betul-betul Bapak harus ikuti dan harus bertanya. Kalau memang seandainya ada permasalahan yang terjadi, tanyakan saja, jangan malu. Kenapa? Kalau kita malu, malas bertanya, maka kita akan sesat nantinya. Tidak tahu apa yang mau kita sampaikan, ujung-ujung akhirnya tidak tersampaikan. Tetapi kalau seandainya nanti Bapak dan Ibu menyampaikan satu permasalahan, mungkin tidak hanya Bapak dan Ibu aja yang mengalami. Mungkin ada juga kepala desa yang lain atau anggota yang lain yang mungkin dalam hal ini tidak berani untuk menyampaikan, tetapi permasalahan yang disampaikan oleh Bapak itu adalah berkaitan dengan yang bersangkutan juga. Bukan tidak sesuai dengan peraturan Bupati yang mengeluarkan, maka bila terjadi temuan penyidik, maka Ibu mungkin tidak bisa toleransi. Kenapa? Karena kita sekarang sudah ada pagarnya. Beliau juga mengapresiasi Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan atau LPMP yang telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah desa Kabupaten Mempawah demi tercapainya desa yang maju, mandiri dan sejahtera guna mewujudkan Kabupaten Mempawah yang cerdas, mandiri dan terdepan, dan berharap agar peserta bimbingan teknis dapat menjadikan kegiatan ini sebagai forum diskusi dalam persoalan penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Mempawah. Keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa